adik-adik semua, selamat hari Minggu. Sebelum kita mau sama-sama memuji Tuhan, ayo semuanya kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, kami masih bisa beribadah pada hari ini. Jika sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau, biarlah Kau yang kirim Roh Kudus-Mu untuk memberkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah adik-adik semua. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Lebih semangat ya, kita nyanyi dari depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih siapa? Kasih Yesus dalamku. Yeay! Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam
Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Masih nuansa awal tahun, tentunya adik-adik masih bersemangat bukan? Nah, tapi sekarang saatnya adik-adik semua duduk diam dulu, duduk yang manis. Gak usah lari-larian, jangan pusingin kanan kiri, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah online hari ini dengan penuh sukacita. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau sendiri yang kirim Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk topik hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kisahnya Sarai. Kira-kira siapa nih yang tahu siapa ya Sarai ini? Untuk clue-nya nih kakak kasih. Sarai merupakan istri dari seorang tokoh Alkitab yang terkenal banget dan diberkati Tuhan luar biasa berinisial A. Kira-kira siapakah dia? Ya betul banget adik-adik semua. Sarai merupakan istri dari Bapak Abraham. Ceritanya nih adik-adik, di Alkitab dikatakan bahwa Sarai ini mandul, dalam artian dia ini tidak bisa memiliki anak. Oleh sebab itu, Sarai mengirim Hagar, hambanya, untuk menjadi istrinya Abraham agar mereka memiliki keturunan. Tapi sayangnya, tindakan Sarai ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi kok bisa kayak gitu? Nah, sebelumnya kita coba buka dulu di Kejadian 15 ayat 5 ya. Kakak akan bacakan untuk kalian semua. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Nah, dari ayat tadi adik-adik semua, sebenarnya Tuhan itu menjanjikan pada Abraham keturunan yang seperti banyaknya bintang di langit. Kira-kira siapa yang bisa ngitung bintang di langit nih? Ada berapa? Ratusan? Puluhan? Gak ada yang tahu ya adik-adik semua. Bintang itu banyak banget tersebar di langit. Oleh sebab itu, Tuhan itu sebenarnya menjanjikan bangsa yang besar dan banyak banget sama Abraham. Tapi tindakan Sarai tadi menunjukkan bahwa Sarai itu tidak percaya akan janji Tuhan dan justru menyerahkan Hagar kepada suaminya untuk menghasilkan sebuah keturunan. Jadi, keturunan yang dihasilkan oleh Hagar ini tidak sesuai dengan rencana yang Tuhan berikan. Lalu, setelah akhirnya Sarah mengambil keputusan untuk menyerahkan Hagar kepada Abraham, kira-kira nih ya, apa akibat yang diterima Sarah nih adik-adik karena tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan? Kita coba cek di Alkitab ya. Mari kita buka di Kejadian 16 ayat 4b. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Wah, ternyata nih adik-adik semua, setelah akhirnya Hagar menjadi istri dari Abraham, dia bisa mengandung adik-adik semua dan dia menghasilkan keturunan bagi Abraham. Tapi masalahnya Hagar ini menjadi sombong adik-adik semua. Dia menjadi tidak lagi memiliki rasa hormat kepada Sarai. Tentu Sarai pun menjadi kecewa ya adik-adik ya. Sarai mau marah, dia pun jadi sedih. Hatinya ini menjadi tidak damai adik-adik semua. Karena ya hambanya sudah tidak menghargai dia lagi, sudah tidak menghormati dia lagi. Nah, sekarang nih, setelah adik-adik semua mendengar kisah dari Sarai ini, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Sarai ini? Dari keputusan yang diambil dari Sarai ini, apa yang bisa kita ambil? Oke adik-adik semua, untuk membantu kalian mengingat apa yang kita pelajari hari ini, adik-adik semua cukup mengingat SBS. Apa itu SBS? Kita coba cek satu-satu ya.
Yang pertama, S adalah selalu mengandalkan Tuhan. Nih, kalau misalkan adik-adik semua sedang dihadapkan oleh suatu masalah, adik-adik harus memutuskan, mungkin mengambil sebuah keputusan, lalu adik-adik jadi galau, jadi sedih, nggak tahu harus ngapain, jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri kalian sendiri ya adik-adik. Kalau misalkan contohnya nih, seperti yang dilakukan Sarai ini tidak bertanya dulu pada Tuhan. Dia langsung mengambil keputusan untuk menyerahkan Hagar kepada Abraham, padahal itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, ya kan? Maka dari itu hasilnya, akibatnya Sarai pun menjadi mengalami kekecewaan. Ada rasa sedih yang dihadapi, ada akibatnya dari perbuatannya yang tidak sesuai dengan arahan Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik semua belajar selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang adik-adik alami, dalam setiap keputusan yang harus adik-adik ambil dalam kehidupan adik-adik semua, oke? Lalu yang kedua adalah berdiam diri dan berdoa. Ketika adik-adik semua mengalami sebuah masalah, jangan yang kalian lakukan justru jalan-jalan dulu, have fun dulu untuk menghilangkan, untuk melupakan masalah mungkin, atau malah upload status di Instagram, di Facebook, di Twitter, semuanya. Jangan adik-adik. Kita ketika misalkan dihadapkan oleh suatu masalah, belajar untuk adik-adik pergi ke kamar, lalu berdiam diri, berdoa kepada Tuhan, minta solusi, minta pertolongan. Pasti Tuhan yang akan bisa bantu kalian semua. Oke? Yang terakhir yaitu S, kita harus belajar untuk setia menanti janjinya Tuhan. Kadang kita sudah merasa saya udah berdoa selalu Kak, harus setiap hari aku selalu berdoa, tapi kok rasanya Tuhan tuh gak dengar doaku ya, Tuhan gak jawab doaku. Nah, jangan khawatir adik-adik semua. Jika memang Tuhan belum menjawab doanya adik-adik semua, mungkin memang belum waktunya untuk adik-adik menerima apa yang adik-adik mau. Yang perlu adik-adik semua lakukan hanyalah setia menanti janjinya Tuhan. Tetap berdoa, tetap bersyukur untuk setiap apa yang adik-adik semua miliki hari ini. Pasti Tuhan sendiri punya waktunya yang terbaik untuk mengabulkan doa adik-adik. Jangan merasa kecewa di awal, jangan merasa kok Tuhan kayaknya gak peduli sama adik-adik. Tuhan itu gak pernah ingkar janji adik-adik semua. Jadi kita hanya perlu menanti dengan sabar, karena siapa tahu ketika adik-adik setia menanti Tuhan, pasti Tuhan memberikan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat di luar apa yang adik-adik harapkan. Begitu adik-adik. Jadi jangan lupa S yang pertama, yaitu selalu mengandalkan Tuhan. Lalu B, berdoa, berdiam diri dan berdoa. Dan yang terakhir S lagi, yaitu setia menanti janjinya Tuhan. Oke, gimana nih adik-adik semua? Hari ini kita sudah belajar banyak tentang kisahnya Sarai, dan kita juga sudah belajar tentang SBS. Ingat-ingat ya adik-adik semua, jangan dilupain kalau misalkan adik-adik punya masalah, ingat SBS. Apa yang harus adik-adik lakukan di SBS ini, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tiruin Kak Kresa berdoa, oke? Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap masalah yang terjadi di hidup kami. Jika sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai dan memberkati kami dalam apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. God bless you all.